Nah, jadi setelah cuman untuk menyederhanakan pembahasan atau menyederhanakan analisis, maka si domain waktu itu diubah menjadi domain frekuensi dengan cara menggunakan fasor, gitu ya, dengan cara menggunakan fasor. Nah, kalau kita sudah menggunakan fasor, maka hukum Kirchhoff dan hukum Ohm bisa kita terapkan pada rangkaian RLC tersebut, gitu ya. Plus kita lihat lagi. Kita lihat nih. Benar ini ya. Benar. Kita lihat kita punya sebuah rangkaian di sini. Ada sumber tegangan Vs sama dengan 10 cos 4T, gitu ya, 10 cos 4T. Sedangkan R 5 ohm dan kapasitor 0,1 farad. Ditanyakan VT. Nah, kalau di sini sekarang V-nya pakai T karena fungsi dari waktu akan menyesuaikan dengan sumbernya, gitu ya. Dan IT juga fungsi dari waktu. Kalau pada DC tidak fungsi dari waktu, dia akan konstan, gitu ya. Nah, ini sekarang kita gunakan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Kita lihat si Vs-nya ini 10 cos 4T, kita jadikan fasor dulu, yaitu 10, amplitudenya sudutnya 0 derajat. Jadi kita tulis Vs sama dengan 10 sudut 0 derajat volt, gitu ya. Sedangkan omeganya itu adalah 4. 4T itu adalah, di depan T itu adalah omega ya. Nah, impedansinya karena seri, maka si impedansi Z itu, impedansinya kita sebut Z ya, itu adalah seri antara 5 ohm dengan kapasitor 0,1 farad. R-nya adalah 5 ohm, sedangkan reaktansi, namanya reaktansi kapasitif itu adalah 1 per J omega C, di mana J-nya adalah operator imajiner ya, operator kompleks sama dengan akar min 1. Masukkan saja omeganya 4, C-nya 0,1. Nanti J-nya kalau di bawah positif, pindah ke atas jadi negatif. Jadi 5 min J 2,5 ohm, gitu ya. Jadi kalau J di bawah, ke atas kan jadi berubah negatif. Jelas? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Mengubah J, kalau J-nya di bawah, ke atas jadi, kalau J-nya di bawah negatif, ke atas jadi positif. Kalau J-nya di bawah positif, ke atas jadi negatif ya. Jadi J-nya dia ke atas kan. Ini tandanya dari negatif. Nah, setelah ketemu Z-nya sekian, nah lebih baik ini kita ubah ke dalam fasor, lebih gampang kalau di kalkulator ya. Atau boleh kalau kalkulatornya sudah canggih, boleh juga ini bisa di ini kan apa langsung ya. Nah, di sini I sama dengan Vs dibagi Z sama dengan 10 sudutnya 0 derajat Vs-nya. Z-nya adalah 5 min J 2,5. Boleh langsung pakai fasor, boleh ini dikalikan dengan sekawannya. Sekawannya itu berarti dikalikan ini, bisa di ini enggak ya? Ini gambar, enggak bisa. Gambar ya. Jadi kalau dikalikan sekawannya berarti dikalikan 5 plus J 2,5. Di atasnya juga dikalikan 5 plus J 2,5. Begitu ya. Sebentar dulu, izin dulu ya. Ada tamu sebentar aja ya. Halo.
Dah, kita lanjut lagi ya. Kita lihat nih. Jadi I-nya adalah VS dibagi Z. Ada yang denger nih? Ada yang denger nggak? Dengar, Pak. Benar, Pak. Nah, VS-nya dalam bentuk fasor 10 sudut 0 derajat, sedangkan Z-nya adalah 5 min J 2,5. Nah, ini dia menggunakan kali sekawan ya, kali sekawan. Sekawan dari 5 min J 2,5 adalah 5 plus J 2,5. Nah, ini dikalikan. Yang bawah dikuadratkan ya. 5 kuadrat plus 2,5 kuadrat. Nanti ketemu 1,6 plus J 0,8. Atau dalam bentuk fasornya menjadi 1,789, sudutnya sekian. Dirubah nanti ke kosinus ya. Tapi nanti terakhir. Nah, V-nya adalah Z kapasitor dikali I. Jadi I dibagi J omega C, masukkan, nanti ketemu 4,47, sudutnya min 65. Nah, baru dikekoskan ya. Jadi IT-nya adalah amplitudenya 1,789, kosinus 4T sudutnya 26,57 derajat. Gitu ya. PT-nya amplitudenya 4,47, kosinus 4T sudutnya min 63,43. Nah, sampai sini dulu bagaimana? Ada pertanyaan nggak? Cara ngitungnya? Paham? Halo? Anybody home? Paham, Pak. Paham. Sekarang kita lihat ada soal lagi nih. Saya punya VS cos 5 kosinus 10 T. Gitu ya. Ada sumber 4 ohm, ada resistor 4 ohm dan L-nya 0,2 Henry. Ditanya I dan VT gitu ya. Kalau ditanya IT, VT jadi harus dalam bentuk kosinus. Tapi kalau ditanya I besar, V besar, tebal, itu tandanya fasornya ya, harus dalam bentuk fasor. Nah, ini caranya sama seperti tadi. VS-nya diubah menjadi fasor 5 sudut 0 derajat, omeganya 10 gitu ya. Nanti ini adalah Z-nya 4 plus J omega L gitu. Jelas? Ini sudah ada answernya, tapi kita bisakah di ini? Nggak bisa ya. Harusnya ada jawabannya. Ini di sini saya ini kan ya, coba. Klik new slide ya. New slide. Kita lihat nih. Alah. Saya butuhnya 1. Kita pakai equation atau nanti aja lah. Terlalu lama. Pokoknya begitu ya caranya. Jadi yang ininya dibuat fasor, ininya juga dibuat fasor. Kemudian nanti seperti tadi cari Z-nya, kemudian cari I-nya ya. Cari I-nya seperti ini. Cuman nanti Z-nya itu bukan 5 plus 1 per J omega C, tapi 5 plus J omega L ya. Ya maaf, 4 plus J omega L. Omeganya 10, L-nya 0,2. Nanti ketemu. Nah, sekarang
hukum Kirchhoff pada frekuensi domain ya. Pada frekuensi domain yaitu KPL dan KCL. Baik KPL maupun KCL berada dalam domain fasor atau lebih disering frekuensi domain. Gitu ya. Selain itu, variabel yang akan ditangani adalah fasor yang merupakan bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks ada real, ada imajiner, ada magnitude, ada fasa. Kalau menghitung biasanya lebih enak dibuat fasor dulu, dibuat fasor dalam bentuk polar ya, dalam bentuk polar. Nanti setelah akhir baru ke kosinuskan ya, jelas. Prinsip nih kita lihat. Prinsip-prinsipnya sama seperti pada rangkaian DC, persis sama ya. Pembagian arus, pembagi tegangan, ada rangkaian pengurang, ada kesetaraan impedansi, ada transformasi Y delta. Kayaknya nggak masuk ke Y delta ya, kita lihat. Nah, kita lihat nih. Ini misalkan saya punya rangkaian disuruh mencari impedansi input. Find the input impedance of the circuit in figure 923 aja ya. Asumsikan bahwa rangkaian tersebut bekerja pada omega sama dengan 50 radian per detik. Di sini saya punya Zin, di mana Zin ini merupakan kombinasi seri dan paralel dari rangkaian yang ada di gambar ini. Gitu ya. Nah, cara yang paling mudah adalah dari belakang ini nih. 8 ohm dengan 0,2 Henry itu seri. Nanti paralel dengan 3 dan 10 milifarad gitu ya. Di sini kita misalkan dulu saja. Misalkan Z1 adalah impedansi dari 2 milifarad kapasitor, ini yang depan gitu ya, yang depan. Kemudian Z2 adalah impedansi 3 ohm resistor seri dengan 10 milifarad kapasitor, ini gitu ya. Sedangkan Z3 adalah impedansi 0,2 Henry induktor seri dengan 8 ohm resistor. Mula-mula kita hitung dulu masing-masing. Z1 adalah kapasitor 1 per J omega C. Nanti ketemu minus J10. Karena J-nya di bawah, ke atas jadi minus 10. Gitu ya. Sedangkan Z2 seri 3 ditambah kapasitornya adalah 1 per J omega C. 3 ditambah 1 per J50 omeganya. Sedangkan C-nya 10 mili, berarti 10 kali 10 pangkat min 3. Jadi 3 min J2 ohm. Lalu Z3-nya adalah 8 seri dengan 0,2 Henry plus J2 omega L ya. 8 tambah J50 kali 0,2 ketemu 8 plus J10 ohm. Nah, jadi impedansi inputnya adalah Z3 paralel dulu dengan Z2, baru diserikan dengan Z1. Jadi ini Z1 tambah Z2 paralel dengan Z3. Min J10 plus sekian kali sekian dibagi sekian, ketemu nanti Zin-nya adalah 3,22 min J11,07 ohm. Nah, ada yang belum bisa mengoperasikan kompleks? Ada nggak? Halo? Ya Pak, ada Pak. Saya Pak. Gimana? Nggak bisanya di mana coba? Toh. Di HP ada kalkulator di HP? Ada Pak. Ada. Kalkulatornya saintifik ya? Ya. Saintifik?
Di-download lah ya yang saintifik, langsung kalau ada kalkulator langsung saja tuliskan apa yang di sini. Cuman kalau di kalkulator J-nya itu bukan J tapi I dan ditulisnya di belakang. Misal kalau di sini min J10, kalau di kalkulator min 10I gitu ya. Paham? Siapa? Gitu ya, Nang ya. Iya, Pak. Nah, ini contoh yang tadi ya. Cuman omeganya diganti jadi 10 radian. Nah, udah, nanti saya inikan lagi. Nah, itu adalah yang bab itu ya. Kita lihat. Mana nih? Stop present. Kita lihat sekarang saya mau membahas yang tugas kemarin ya. Ya, enggak ada. Kenapa? Kenapa kesini lagi ya? Nanti sebentar, saya tutup dulu. Bentar ya. Saya mau presentasi, tapi mana presentasinya nggak ada, nggak kelihatan. Ah, ini. Kita lihat. Ini adalah yang tugas ya, tugas 8. Mana sih? Nah, kita lihat tugas 8 ya. Saya punya X 3 plus Y4 dan Y 6 plus Y9. Disuruh tentukan X dan Y dalam bentuk polar, X dan Y dalam bentuk trigonometri gitu ya. Kalau dalam bentuk polar, kita cari R-nya. Yang X itu ya, yang X itu adalah R sama dengan akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5. Tetanya adalah tan min 1 dari 4/3 atau 53 derajat. Berarti X-nya adalah 5, sudutnya 53 derajat. Begitu juga untuk yang Y, akar 6 kuadrat tambah 9 kuadrat sama dengan 3 akar 13 atau 10,82. Tetanya adalah tan min 1 dari 9/6. 56,3 derajat. Atau ini Y bukan X ini ya. Ini Y. Harusnya Y. Y-nya adalah 10,83, sudutnya 56,3 derajat. Kalau dalam bentuk trigonometri langsung saja nih. X sama dengan 5 cos 53 derajat plus Y 5 sin 33 derajat. Atau ini langsung harusnya boleh, ini salah saya ya harusnya. Harusnya ini sama dengan, belum beres ini. 5 cosinus cos ya. Cosinus 53 derajat ya. 5 cosinus
agak lelet komputernya. Sama. Ya Allah. Muter terus. Responding sebentar ya. Bacalah 3 derajat. Nah, harusnya begini ya. Harusnya begini. Kalau yang Y yaitu ininya 10,82. Sudutnya 56,3. Nah, itu ya. Jadi ini dalam bentuk trigonometri. Sedangkan yang tadi dalam bentuk polar ya, dalam bentuk polar. Kemudian ada ini nih, ada disuruh mencari rata-rata dan nilai efektifnya. Ini ya, efektif. Nilai efektif dari bentuk gelombang semacam ini. Jadi ini periodenya 2pi, amplitudenya 1 untuk 0 sampai pi dan min 1 untuk pi sampai 2pi. Maka harga rata-ratanya gunakan rumus ini. Y rata-rata sama dengan 1/T integral 0 sampai T YT dt. Nah, jadi ini dibagi 2 sekarang fungsinya. Periodenya adalah dari 0 sampai 2pi, berarti 2pi periodenya, nanti berulang sejauh 2pi. Jadi periodenya 2pi, berarti ini 1/2pi. Integralnya dibagi 2 nih, dari 0 sampai pi dulu. Dari 0 sampai pi fungsinya berapa? 1 d omega t. Kemudian dari pi sampai 2pi, integral ininya periodenya tetap 2pi, 1/2pi integral min pi sampai 2pi, tapi harganya min 1. Karena min 1 maka di sini kita beri tanda negatif, 1 d omega t. Nah, integral dari 1 adalah omega t ya. D omega t, integral dari d omega t adalah omega t. Integral dari 1 d omega t adalah omega t. Dari 0 sampai pi, nanti ketemu setengah gitu ya. Kemudian ini juga sama, omega t dari pi sampai 2pi ketemu setengah juga. Jadi setengah min setengah adalah 0 gitu ya. Sedangkan harga efektifnya itu biasa disebut RMS. Ya, RMS adalah akar 1/T integral 0 sampai T Y kuadrat dt. Nah, ini dikuadratkan dulu, Y-nya dikuadratkan ya. T-nya tetap 2pi, 1/2pi integral 0 sampai pi 1 dt, 1 dikuadratkan tetap 1 d omega t tambah 1/2pi dari pi sampai 2pi. Nah, ini jangan jadi bukan min 1 tapi plus 1 karena dikuadrat. Min 1 dikuadrat adalah plus 1.
D omega T. Nanti ketemu nih, yang ini setengah dijumlahkan jadi 1. Baru diakarkan, jadi tetap 1 gitu ya. Kalau diakarkan, tetap 1. Begitu. Jelas? Ada pertanyaan cara menghitung efektif dan rata-rata? Halo? Belum ada, Pak. Belum. Paham ya? Insya Allah, Pak. Nah, ini salah, ini ada yang salah ini. Saya salah mengerti kemarin ya. Nah, yang ini, kalau yang ini kita lihat amplitudenya itu adalah, bentar. Ini adalah persamaan linier. Jadi Y omega T-nya itu dari 0 naik sampai YM pada pi gitu ya. Turun lagi dari pi sampai 2pi ke YM lagi. Nanti dari 2pi ke 3pi, dari 3pi ke 4pi seperti ini ya. Jadi ini periodenya itu adalah pi gitu ya. Jadi ini periodenya adalah pi. Jadi di sini harus ditulis fungsi ini periodanya adalah pi, gitu ya. Adalah pi. Agak lelet nih. Nah, gitu ya. Jadi harga rata-ratanya adalah dihitungnya hanya dari 0 sampai pi. Yang dari pi sampai 2pi tidak perlu dihitung karena dia akan periodik, akan kembali lagi fungsinya ya. Jadi berarti Y rata-ratanya adalah 1 per pi nih, karena periodenya adalah pi. 0 sampai pi persamaannya apa? YM per pi kali omega, diintegralkan terhadap di omega T, nanti ketemu YM per 2pi kuadrat omega T kuadrat dari 0 sampai pi. Nah, kalau omega T kuadratnya ganti pakai pi, jadi pi kuadrat, gitu ya. Pi kuadrat, YM dibagi 2pi kuadrat kali pi kuadrat, jadi YM per 2, gitu ya. Sedangkan yang 0 tidak ada karena 0 tetap ya. Sedangkan nilai RMS-nya adalah akar 1 per pi integral 0 sampai pi, YM per pi di kuadrat kali cos kuadrat omega T kuadrat D omega T. Nah, sekarang kita pisahkan dulu. 1 per pi integral 0 sampai pi YM per pi kuadrat cos omega T kuadrat D omega T adalah sama dengan YM kuadrat dibagi pi pangkat 3, ini pi kuadrat, ini pi, jadi pi pangkat 3. Integral dari omega T kuadrat adalah sepertiga omega T pangkat 3 ini ya, pangkat 3. Nah, gitu. Masukkan omega T pangkat 3-nya dengan pi, jadi pi pangkat 3. Pi pangkat 3-nya dicoret, jadi nanti ketemu YM pangkat 2 dibagi 3. Sehingga kalau YRMS-nya harus diakarkan. Akar dari integral ini akar dari YM kuadrat pangkat akar per 3. Jadi YM dibagi akar 3. Begitu. Ya. Nah, yang nomor 4 nih. Yang nomor 4. Untuk rangkaian di bawah, tentukanlah pergeseran fasa yang dihasilkan pada output. Nah, kita cari dulu Z di sini nih. Kita cari dulu Z. Ya, kita ini kan dulu Z1. Z1 adalah seri antara 100 ohm dengan J62,83 ohm. Jadi Z1-nya sama dengan 100 plus J62,83. Kemudian setelah itu diserikan.
menjadi Z, maaf. Setelah diserikan, diparalelkan menjadi Z, gitu ya. Z-nya adalah J125,7 ohm paralel dengan 100 plus J 62,83. Berarti ini dikali ini dibagi ini tambah ini ya. Jadi J 125,7 kali 100 plus J 62,83 dibagi J 125,7 ditambah 100 plus J 62,83. Nah, ini dikalikan. 100 kali J125 adalah plus J12570. Sedangkan 102 J125,7 kali J62,83 adalah minus. Karena J kali J adalah min 1. Ya. J kali J itu min 1. Jadi min 7897,731 dibagi yang ini jadi 100 plus J188,53. Nah, yang atas dijadikan fasor, dijadikan apa? Polar. Yang bawah dijadikan polar juga, nanti ketemu. Dibagi langsung ya, kalau di kalkulator langsung polar ini dibagi ini langsung 69,562. Sudutnya 60 derajat. Atau boleh juga direktangularkan jadi 34,69 plus J 60,29 ohm. Nah, sekarang cari V1. V1 adalah tegangan pada Z sama dengan Z dibagi ini, Z tambah 150 nih yang di depan nih 150 gitu ya. Jadi kali VI. V1 sama dengan Z dibagi Z tambah 150 kali VI. Masukkan Z-nya yang rektangular supaya gampang dulu ya. Yang rektangular ini ditambah 150 jadi seperti ini. Nanti dikepolarkan lagi. Dikepolarkan lagi. Nanti ini masuknya ini di depan ya. 69,562 sudut 60 derajat. Yang bawah menjadi 194,35 sudutnya 18 derajat kali VI. Ini dibagi ini. Langsung pakai kalkulator. 0,357 sudutnya 42 derajat ini ya, 42 derajat gitu. Ini kali harusnya. Nah, setelah PI baru cari VO. VO-nya adalah J62,83 dibagi 100 tambah J62,83 kali V1 atau 0,53 sudutnya 57,86 derajat V1. V1-nya saya ganti menjadi 0,357 sudutnya 42 derajat kali VI. Jadi 0,19 sudutnya 99,86 derajat atau VO per PI-nya adalah 0,19 sudutnya 99,86 derajat. Jadi pergeseran fasa dari di output terhadap input adalah 99,86 derajat. Begitu cara ngitungnya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Paham? Gitu. Kalau sudah kita ke sini lagi. Stop. Nah, kalau itu sudah, sekarang kita lanjutkan nih ke analisis rangkaian AC dalam keadaan steady state, gitu ya. Apa itu steady state? Nanti kalian pelajari di sinyal dan sistem ya. Kita pakai node, super node, kemudian ada mesh dan super mesh, gitu ya.
seperti pada rangkaian DC. Kita lihat. Metode analisis rangkaian merupakan salah satu alat bantu. Ya udah, ini mah dari dulu ya. Ini yang hukum yang digunakan adalah hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Analisis node berprinsip pada hukum Kirchhoff 1, yaitu KCL, di mana jumlah arus yang masuk dan keluar dari sebuah titik percabangan dari sebuah node berharga 0. Kalau pakai analisis node, pertama langkah-langkahnya dibahas lagi ya, supaya tidak lupa. Tentukan node referensi sebagai ground atau potensialnya 0. Tentukan node voltage-nya pada tiap node, gitu ya. Misal node 1 kita sebut V1, node 2 kita sebut V2 dan seterusnya, gitu ya. Tegangannya kita sebut tegangan node, bukan referensi atau ground. Kemudian asumsikan tegangan node yang sedang diperhitungkan lebih tinggi daripada tegangan node manapun, boleh, gitu ya. Ini tidak mutlak nih, yang ketiga ini tidak mutlak ya. Jika terdapat n node, maka akan terdapat jumlah node tegangan sebesar n-1 ya. Jadi kalau ada node-nya 3, ada node voltage-nya n-1 gitu ya. Sebenarnya tidak nih. Jika terdapat n node, maka jumlah node voltage-nya juga harusnya n, bukan n-1 ya, n sama. Oh maaf, tentu node-nya dengan ini, dengan ground ya. Jadi kalau dengan ground diperhitungkan, maka jadi n-1. Jumlah node voltage ini nanti akan menentukan banyaknya persamaan yang harus diselesaikan. Nah, kalau analisis node, sumber tak bebas, pada analisis node sumber tak bebas, perlakuannya hampir sama dengan pada sumber bebas. Tapi yang perlu diperhatikan adalah menentukan indeks node voltage tidak boleh sama dengan nilai indeks parameter sumber tak bebasnya, gitu ya. Nanti kita lihat contohnya. Misalnya ini nih. Saya punya sumber tegangan 10 cos 3T dan sumber arus sin 3T ampere. Ada R dan kapasitor, R-nya 10 ohm, kapasitornya 1/30 farad. Ditanyakan tegangan pada kapasitor. Berarti ini hanya ada berapa node nih? Sebenarnya ada 2 node. Tapi node pertama sudah ada tegangan ya sebesar 10 cos 3T. Nah, cara menganalisisnya semuanya kita jadikan pasor dulu. Kita jadikan pasor. Tegangan node V1, jadi V1 saja. Ini dibuat jadi satu node-nya ya. 2 dengan ground karena di sini ada sumber tegangan. Node V1 adalah V1 arus yang masuk ke 10 ohm. Ini kurang di ini. Kalian sudah dianggap pinter nih ya. Kemudian ada yang masuk dari 1 ampere, kemudian masuk ke kapasitor ya, keluar dari kapasitor. Jadi jangan lupa dibuat dibuat fasor dulu. Ini yang tidak konsisten nih. Ini harusnya jangan, maaf. Bentar ya. Ini harusnya 0, ini 90. Tapi nggak masalah ini 90. Jadi dianggap sinus ya, dikesinuskan. Jadi harus sama. Kalau sinus, sinus, kalau kosinus, kosinus ya. Di sini dia mengungkapkannya dalam sinus. Jadi yang kosinus berarti 10, sudutnya 90 derajat gitu ya. Sedangkan yang sinus sudutnya 0 derajat. Itu tidak masalah.
Cuman kalau kalian bingung, lebih baik dikosinuskan saja. Ini 10 sudut 0, ini 1 sudut min 90 derajat gitu ya. Baru nih kemudian R-nya tetap, sedangkan C-nya diubah menjadi fasor, jadi min J 10. Jadi baru nih P1 dibagi min J 10 tambah P1 min ini ya, P1 minus tegangan ini nih, 10 sudut 90 dibagi 10 ohm. Dikurang sumber arusnya adalah 1 sudut 0 derajat, harus berharga 0. Nah, V1 ini dibagi semuanya dengan 10. Dikali semuanya dengan 10. Jadi V1 per min J. Ya, ini jadi V1 min 10 sudut 90 min 10 sudut 0 gitu ya. Sama dengan 0. Nah, ini 10 sudut 0-nya dikekanankan. Ini min J. Min J itu artinya min 90. Karena di bawah min 90, ke atas jadi plus 90. Jadi di sini saya punya V1 sudut 90 ditambah V1 yang ini dikurangi 10 sudut 90 derajat sama dengan ini yang satu ke sini jadi 10 sudut 0 derajat. Gitu ya. Nah, baru ini dirubah ke polar ke rektangular nih. V1-nya biarkan V1. Sedangkan V1 sudut 90 ini adalah plus JV1 gitu ya. 10 sudut 0 plus 10 sudut 90 itu sama dengan 10 plus J10. P1-nya dikeluarkan gitu ya. Nanti ketemulah P1 sama dengan 10 kali 1 plus J dibagi 1 plus J. Nanti ketemu P1-nya 10. Gitu ya. Nanti V-nya karena tadi kita mereferensikannya ke sinus, maka akhirnya juga harus sinus. Kalau mereferensikannya ke kosinus, akhirnya juga harus kosinus. Begitu ya. Kalau supernode sumber bebas nih. Berarti node tapi ada sumber tegangan, di mana sumber tegangan itu tidak berada di antara node-node gitu ya. Sama ini seperti pada DC. Kalau mesh juga sama. Gitu ya. Analisis ini bersini pada hukum Kirchhoff 2 KVL, di mana jumlah tegangan pada satu lintasan tertutup sama dengan 0. Gitu ya. Arus loop adalah arus yang dimisalkan mengalir dalam satu loop lintasan tertutup. Arus loop sebenarnya tidak dapat diukur. Tidak dapat karena dia ngeloop ya. Langkahnya sama seperti pada langkah-langkah DC. Kalau ada arus tak bebas, sama seperti pada arus bebas. Gitu ya. Ini contoh nih. Ini sama. Tapi inginnya pakai mesh. Maka harus contohnya sama yang tadi ya. Nah, ini dibuat dulu fasor. Buat fasor. Baru kita kelilingkan arus I1 dan I2. Nanti ketemu. V-nya adalah 10 juga ya. Dan bentuk kosinuskan atau kesinuskan ya, karena ini referensinya sinus. 10 sin 3T. Begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, izin Pak mau bertanya yang baru, boleh. Yang sebelumnya Pak tadi jadi ya, saya naikkan dulu ya, Nang ya. Ini Nang. Mana Nang? Ya Pak, yang tadi yang jadi 90 derajat itu yang 10 plus J10 90 derajatnya kemana Pak? Mana? Ini ya, 10 plus J10. Ini kan mana? Ya Pak. Ini nih. Ya Pak. 10 plus 10 sudut 0 ini sama dengan 10 ini ya. 10 sudut 90 itu sama dengan J10. Jadi J itu identik dengan 90 derajat. Nah. Siapa? Kalau min J itu min 90 ya. Gitu. Nah, ya. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi?
itu kalau pakai rumus ini mungkin kalau lebih mudah pakai node ya daripada pakai loop. Kalau pakai loop lebih mudah kalau sumbernya sumber tegangan semuanya, tidak ada sumber arus. Kalau pakai node semuanya sumber arus, lebih mudah daripada ada sumber tegangan. Tapi di sini ada sumber arus, ada sumber tegangan. Boleh pakai loop, boleh pakai node, gitu ya. Nah, ingat ini kalau kebiasaan ini biasanya yang sumber ini kan cos. Biasanya sudutnya 0. Kalau yang sin sudutnya minus 90. Tapi dia menggunakan referensinya sinus. Jadi yang kosinus jadi 10 sudut 90. Yang sinus sudut 0. Gitu ya. Tidak masalah. Jelas? Hasilnya nanti sama. Kalau referensinya kosinus maka di sini menjadi 10 ini menjadi minus 10 cos 3T nanti hasilnya ya. Nanti saya kerjakan baru dibahas minggu depan. Jelas? Yang tugas tadi nanti saya bagi lewat WA ya, lewat WA. Ada pertanyaankah? Sudah? Masih penasaran? Belum ada pertanyaan. Belum. Nanti soal latihannya saya bahas minggu depan ya. Jelas? So kalau gitu kita foto screenshot